Assalamualaikum, Samprazan. Rampiaza. Selamat pagi Akang dan Teteh. Jumpa lagi dengan kami, saya Teh Rina, dan di sebelah saya Kang Deddy Misbah. Kali ini saya akan menyampaikan materi tips latihan mandiri buat teman-teman di channel YouTube Bumi Narveda. Tetapi sebelum kita masuk ke materi tips latihan, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Deddy. Ya Kang? Boleh. Ya. Seperti biasa ngobrol ya? Iya, seperti biasa kita kalau ketemu ngobrol ya. Ngobrolnya serius tapi santai, bermanfaat dan bergizi. Ya. Gimana Terina? Gini Kang, sebenarnya banyak ya teman-teman di Bumi Narveda ingin tahu, terutama perguruan kita ya, kita. Saya sebelumnya tuh sudah menyampaikan apa juga. Tuh perguruannya? Lantera. Lantera. Ya, Lantera. Tulisannya LANT Pepet. Ya. RHA. Jadi kalau ejaan yang betul itu Lantera. Iya, Lantera. Kadang masuk ke Indonesianya itu jadi Lantera gitu. Iya, betul. Apa itu Lantera? Nanti kita bahas. Ya. Atau sekarang dibahasnya? Ya, kita mungkin secara garis besarnya saja sih, ya. Kang Deddy. Boleh. Sebenarnya sebelum awal saya membuat YouTube ini, saya sudah mengenalkan kepada teman-teman. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya ya, karena berhubung nih Kang Deddy kan juga salah satu pengurus di perguruan. Jadi mungkin bisa menjelaskan kembali atau melengkapilah secara garis besarnya saja Kang. Mengenai perguruan kita ini. Silakan Kang. Jadi untuk Lantera sendiri kan ini berada di bawah Yayasan Lantera. Ya. Nah, ini tulisannya biasa Lantera. Lantunan Nurani Bahtera ya, kepanjangannya Lantunan Nurani Bahtera. Ya. Kemudian di bawahnya ada LTLM atau Lantera The Lemurian Meditation singkatnya. Nah, sebetulnya Lantera sendiri itu masih singkatan. Singkatan dari Lemurian Transzenta Lagraven. Lemurian sendiri adalah leluhur bangsa Nusantara atau bangsa Nusantara. Kemudian Transzenta itu menguasai dan menembus. Terkadang juga diartikan sebagai transcending ya. Dan meditationnya itu ya meditasi. Nah, arti dari meditasi ini sendiri sebetulnya kalau konsep kita meditasi itu adalah harmonisasi. Jadi tidak harus merupakan satu bentuk posisi dengan nafas tertentu dalam satu waktu, tapi bisa dalam keseharian itu kalau sudah menjadi harmonisasi, itulah meditasi kita. Jadi kita ngeblend. Kita jadi ya ngeblending, kita jadi blender kapanpun dan dimanapun. Nah, karena berasal dari lemurian itu juga ada beberapa istilah yang kita gunakan di perguruan seperti Galazentra. Galazentra itu guru utama sebagai penembus awal. Nah, di bawahnya murid-muridnya itu disebut sebagai Fardaza. Iya. Kemudian ada beberapa istilah-istilah lain, nanti kita ngalir saja lah ketika pembahasan tentang keorganisasian. Kemudian mungkin ada juga yang sudah melihat atau sering melihat. Oh iya, tulisannya kan ini Lantera ya. Iya, Lantera. RHA Ra. Nah, ini sendiri memang kalau bukan disebut ya, memang secara faktanya merupakan tulisan awal yang ada di Ardgruma atau planet bumi. Satu di antara penelitian yang mendukung itu yang dilakukan oleh Stephen Oppenheimer. Oh iya. Beliau adalah seorang dokter dari Inggris, ahli genetika dari Inggris. Oxford University, Inggris. Dari Inggris. Jadi
meneliti. Nah, penelitiannya itu mengenai genetika. Penasaran beliau. Sebetulnya gen tertua di planet bumi ini berasal dari bangsa atau suku mana. Tadinya diteliti, kemudian berdasarkan benua, mengerucut beberapa benua sampai akhirnya ke daerah Asia Tenggara, dan ternyata fokusnya itu ada di Nusantara. Oh gitu ya. Jadi ini bukan penelitian titipan ya, tapi penelitiannya mandiri, seperti halnya nanti yang Teh Rina akan sampaikan latihan mandiri, penelitian mandiri yang mengerucutnya itu ke bangsa kita. Nah, Di Nusantara ini sendiri ternyata ada leluhur yang dulu pernah tinggal, membangun, dan peradabannya itu sudah canggih, jauh lebih lama dibandingkan peradaban Mesir. Kalau misalkan di Mesir kan itu ada piramid usianya 2000 sampai 3000 tahun. Nah, satu di antara penelitian yang pernah dilakukan bersama-sama oleh tim terpadu riset mandiri, contohnya yang di Gunung Padang itu usianya sekitar 76.000 tahun. Jadi jauh sekali perbedaannya. Jadi dulu peradaban di kita tuh sudah sangat canggih dan maju. Makanya pantas Dr. Stephen Oppenheimer ini mengatakan bahwa pusat peradaban dunia dulu berasal dari sini. Berasal dari kita. Nah, itu juga yang kenapa kita menjadikan beberapa kata, kemudian beberapa filosofi yang basicnya itu dari Lemurian. Iya. Nah, terkait dengan huruf ini sendiri, itu ada sumber otentiknya. Yaitu sumber otentiknya itu yang berasal di daerah Sadahurip ya kalau nggak salah. Sadahurip. Daerah Sadahurip, Garut. Jadi di sana ada batu atau prasasti. Hanya perbedaannya adalah biasanya kalau prasasti yang sekarang ini kan batu kemudian dia ditatah gitu ya. Tek cekung ke dalam. Nah, kalau ini yang ada di batu itu dia cembungnya keluar. Cembung keluar di satu jenis batu, dan hurufnya itu keemas-emasan gitu. Jadi berbeda dengan prasasti yang selama ini ada. Jadi dari bukti otentik itu kemudian kita samakan dengan karakteristik alfabet Lemurian, ternyata match. Iya. Sama persis. Dan itu tulisan ini Kang Diki atau yang kita biasa sebut Galazentra menemukan itu di Sadahurip, bisa dilihat di YouTube ya, YouTube resmi beliau ya Kang ya. Betul. Namanya apa Kang? YouTube yang asli Galazentra atau YouTube-nya Kang Diki itu namanya The Kang Diki. The Kang Diki ya. THE ya, The Kang Diki. Karena sekarang ini banyak sekali YouTube yang mengatasnamakan Galazentra atau Kang Diki. Iya. Ternyata kalau misalkan kita amati, ada isinya itu yang dicampur baurkan. Ada yang otentik, ada yang orisinil, ada juga yang enggak. Iya, jadi teman-teman di Bumi Narveda kalau penasaran dengan nalusurnya Kang Diki, bisa dilihat di YouTube resmi beliau, namanya The Kang Diki. Ya. Nah, sekarang Narveda sendiri kan dari bahasa Lemurian ya? Iya, betul. Nah, apakah itu? Itu. Narveda. Ya, kalau Narveda. bumi kan bukan tulisan bumi biasa ya, tapi BHUMMI itu juga tempat Lemurian. tinggal. Iya, tempat Makanya tinggal. kalau orang Sunda bilangnya, sudah sampai mana? Di bumi. Tadi dari mana? Dari matahari. Dari matahari ke bumi. Iya, kalau Narveda itu saya sempat konfirmasi juga ya dengan Galazentra. Narveda itu sinar yang memancar. Sinar yang memancar. Iya. Artinya ada sesuatu ya di tempat latihan yang di Bumi Narveda itu? Sesuatu sih tidak ya, mungkin secara globalnya saya ingin bumi ini sebenarnya kan sesuatu yang harus kita terus rawat, jaga. Mungkin juga nama Narveda itu dari tempat kita awal latihan, tapi secara global dari situ memancar kemana-mana. Ya, istilahnya kita punya misi, sesuatu yang harus kita
berikan di bumi ini kita pancarkan dari Iya. diri kita untuk bermanfaat lah. Dan satu di antara motornya adalah Teh Rina ya. Ya, dan teman-teman Kang, bukan saya aja. Oh gitu. Kang Fahmi, semua Ada Kang Fahmi. teman-teman yang ikut membantu kolaborasi termasuk di yang YouTube ini. sering kan, rutin Iya. lah itu ya. Iya, Termasuk yang rutin melakukan latihan, Heeh. kemudian bakti sosial. ya itu ada beberapa yang saya Dengan buat. rekan-rekan di Konten. banyak tempat juga ya, di Betul. kota-kota yang lainnya, Jakarta. Iya, termasuk Kang Dedi juga sudah membantu Ya, membantu saya sedikit. juga untuk mengemas lah beberapa konten-konten usul saran-sarannya Ya, Kang Dedi. Bumi Narveda. Iya. Satu lagi Kang, saya ingin nanya juga, setiap kita memulai ya, untuk kita memulai YouTube dan awal kita menyapa teman-teman, Samprazan itu. Nah, itu kan juga dari ini ya Kang ya, Bahasa Lemurian. bahasa Lemurian. Ya, kalau berdasarkan waktu kan dari Samprazan tuh akhirnya pengucapannya menjadi Sampurasun gitu ya. Bahasa Sunda. Sampurasun. Samprazan sendiri artinya semoga keberkahan, keselamatan itu menyertai kita semua lah secara globalnya seperti itu. Nah, si Samprazan yang jadi Sampurasun itu ucapan yang kemudian menjadi keseharian karena tanda kutip itu bisa diartikan juga sesuatu yang mendoakan. Iya, mendoakan. Doa Dan dalam kita artian yang sempit ya, karena iya. kalau doa dalam artian yang global kan justru apa yang kita usahakan. Nah, terus nanti kalau yang kita mendengar kata Samprazan, nah kita ngejawabnya apa tuh Kang? Dijawabnya Rampiaza. Rampiaza. Atau kalau di bahasa Sunda Rampes, Ya. gitu ya. Jadi Rampes yang artinya kalau Rampiaza itu dan bagi Anda semua di semua dimensi. Iya. Jadi yang ucapan itu terkadang kan kita secara kasat mata melihatnya yang ada di depan mata, padahal kehidupan ini bukan hanya satu dimensi. Betul. Jadi selamat, sejahtera, keselamatan dan keberkahan itu untuk semuanya. Untuk frekuensi, vibrasi, kehidupan di alam manusia, di alam-alam yang lainnya. Berarti kalau kita lagi sendiri terus tiba-tiba kita pengen ngomong menyapa alam nih, Samprazan semesta, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena itu nanti Ya untuk dalam ajaran Islam gitu ya. Bagi mereka yang menganut ajaran Islam, kalau misalkan ke satu daerah pun kan ke pemakaman misalkan itu kan mengucapkan, padahal di situ belum tentu ada orang. Iya. Tapi ada sesuatu yang diucapkan bagi mereka yang di dimensi lain. Iya. Yang nggak apa-apa, misalkan kita masuk ke rumah gitu kan, menyapa ada orang atau tidak itu juga nggak apa-apa. Karena terkadang yang terlihat sekali lagi atau yang lainnya ya terlihat oleh mata ini seperti yang mati, ternyata kan secara molekular itu hidup. Hidup, iya. Nah, karena hidupnya itu jadi memberikan timbal balik juga ke kita, kayak misalkan batu, pohon, atau orang-orang gitu ya. Kenal atau tidak kenal ya nggak apa-apa, kita ucapkan aja. Iya. Oh iya Kang Dedi, setahu saya kan juga punya 4 channel YouTube juga ya. Dan itu juga saya lihat itu juga namanya juga nama-nama Lemurian. Ya, ada beberapa lagi merintis ya. Merintis. Apa aja itu Kang? Mungkin teman-teman di Bumi Narveda nanti juga bisa. Itu ada namanya Barka, bercerita tentang sains dan teknologi. Ada yang Raga Zentra itu tentang kesehatan. Ada Trianta itu tentang apa yang perlu kita kaji dan ketahui lah. Nah, kalau ditanya begini satu lagi suka lupa. Sintruma. Sintruma. Saya yang inget ini. Ada satu lagi memang yang Sintruma. Iya. Ya, setidaknya itu ada juga sumber yang Akang buat itu, channel YouTube itu kontennya mungkin berasal sumbernya juga dari Gala Zentra ya. Betul. Hanya untuk awal-awal memang
bahasannya atau bahasanya itu masih menggunakan bahasa yang umum dulu, belum betul-betul yang murni supaya ada pengenalan supaya tidak kaget. Iya, iya. Jadi kita perlahan-lahan memperkenalkannya, karena kan kalau misalkan ujuk-ujuk membahas sesuatu yang terlalu mendalam nanti Nggak ngerti, nanti nggak nyambung ya Kang. Apa sih ini tuh gitu. Iya, ya mungkin setidaknya itu untuk menambah wawasan saja lah, ya Kang ya. Jadi intinya kalau yang di perguruan Lantera itu sama halnya seperti move in, sama seperti halnya mengkaji diri. Jadi kita jangan sampai melupakan siapa sejatinya diri kita dan leluhur kita. Iya. Kalau sekarang ini kan banyak juga digaungkan tentang kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal tuh kita harus bangga dan mencoba menggali, mempraktekkan. Di Nusantara ini sebetulnya sudah sangat banyak sekali kearifan lokal itu, entah tentang filosofi, keilmuan dan lain sebagainya lah. Nah, termasuk diantaranya adalah satu metode untuk mengeksplorasi dan mengoptimalisasikan potensi dan kemampuan tubuh supaya nanti bermanfaat untuk diri dan semesta, orang lain, semesta, alam. Iya, iya. Lebih kurang begitu. Iya. Kayaknya cukup dulu obrolan kita ini, mau dilanjut dengan tips latihan mandiri. Siap. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke materi latihan. Nanti saya akan dibantu oleh Kang Fahmi, ya Kang? Ya, boleh. Gak apa-apa. Ya, oke. Siapa Kang Fahmi itu? Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke materi tips latihan mandiri. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan lagi untuk menguasai terlebih dahulu 3 teknik dasar olah nafas Lantera, yaitu nafas perut, nafas diafragma, dan nafas dada. Karena kalau tidak dikuasai, untuk lanjut ke materi jurus-jurus itu tidak akan efektif. Jadi mohon ya untuk dikuasai dulu. Ya, untuk sesi pertama kita lakukan nafas perut. Durasinya 5 menit. Ya, kita langsung saja mulai ya. Oke, kita lanjut lagi sesi kedua, nafas diafragma. Nah, teman-teman, tadi ketika kita nafas perut itu kalau bisa udah terasa ya hawa panas terasanya di perut. Jadi fokusnya di perut. Nah, sekarang untuk sesi kedua fokusnya di ulu hati. Ya, kita mulai ya. Durasinya 5 menit. Oke. Oke, tadi kita sudah melakukan nafas diafragma selama 5 menit. Nah, sekarang kita coba untuk sesi ketiga, blending. Untuk latihan blending ini, teman-teman yang setia mengikuti channel Bumi Naveda tentu sudah tahu ya bagaimana tahapannya. Nah, blending ini kita lakukan 15 menit.
Jadi mohon ketika blending itu kita benar-benar fokus untuk menyatukan diri kita atau semesta diri kita ini dengan semesta di luar tubuh kita. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ya Kang Teteh, kita lanjut lagi sesi atau materi yang keempat, yaitu kita akan melakukan jurus nafas semesta. Ya, jurus nafas semesta ini salah satu dari manfaat ataupun yang diharapkan untuk hasilnya adalah menguatkan energi sel tubuh kita. Ya, gerakannya cukup simpel. Ya. Saya sekedar mengulang, jurus nafas semesta ini kita menggunakan nafas diafragma ya. Posisi seperti ini, kaki dilebarkan, lebih lebar dari bahu. Ya, gerakan pertamanya seperti ini, posisi tangannya. Ya. Lalu kita tarik nafas diafragma ya, tarik. Tahan, buang. Nah, ketika membuang, posisi badan rileks, tidak ada yang dikejangkan. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya tarik, tahan, turun. Posisi seperti ini, seperti kuda-kuda. Kepala tidak tunduk, tapi agak naik. Tahan, buang. Ketika buang, kejangkan seluruh badannya kecuali leher dan kepala. Gerakan selanjutnya tarik, tahan, bangun. Posisikan tangannya seperti ini. Buang, kejangkan seluruh badannya. Leher, kepala tetap tidak kejang. Kemudian ambil posisi rileks. Tangannya seperti menampung. Kita menyerap energi dari semesta. Rasakan dan fokus di kedua telapak tangan. Rasakan pula mungkin energi yang berbentuk bola-bola energi ataupun hawa panas. Kalau sudah terasa berat, maka arahkan dan masukkan lewat ulu hati. Seperti ini. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ketika membuang nafas di jurus nafas diafragma ini, jurus nafas semesta ini, usahakan seperti bunyi, karena ditahannya lumayan ya, seperti gini. Tarik, tahan, buang. Seperti itu, ya. Nah, kemudian gerakan selanjutnya seperti ini. Posisi seperti biasa awalnya, tarik, tahan, langsung turun.
buang. Tarik, tahan, bangun, pejamkan badannya, buang. Lakukan gerakan selanjutnya seperti ini. Seperti tadi, rilekskan badannya. Tampung energi semesta. Ketika sudah terasa berat dan hawa panasnya sudah mulai banyak ataupun pekat, tempelkan ke ulu hati seperti ini. Nah, jurus nafas semesta ini semakin banyak dilakukan akan semakin baik. Yang perlu diperhatikan lagi adalah lakukan di atas tanah atau bumi. Dan yang perlu diingat lagi adalah kita dibantu oleh bumi tempat kita berdiri dan energi dari alam ketika kita melakukan gerakan-gerakan tadi. Jadi ada dua pihak, yaitu bumi tempat kita berdiri dan alam akan membantu dengan sangat luar biasa, ya. Nah, jadi semakin banyak kita melakukan gerakan ini, itu akan lebih baik dan hawa panasnya pun akan lebih bagus untuk akselerasi di dalam tubuh kita. Sudah ya, Kang Fahmi. Jurus nafas semesta. Untuk sesi penutup, sesi yang kelimanya kita pakai nafas apa ini, Kang? Ya, penutup ini kita tetap pakai nafas diafragma dulu. Kita tetap fokus mengumpulkan hawa panas di ulu hati untuk seperti ini. Namun kalau sudah terbiasa pakai mind power atau kekuatan pikiran kita, hawa panasnya itu difokuskan dengan menggunakan kekuatan pikiran. Ya, kita lakukan untuk beberapa saat. Ya, Kang. Ya, cukup. Ya, cukup. Terima kasih kepada teman-teman setia channel Bumi Narveda yang terus mengikuti materi-materi yang kita sampaikan di channel ini. Semoga tidak bosan dan selalu menambah motivasinya untuk tetap rajin berlatih. Ya, Iya. Tips latihan mandiri ini sebenarnya fleksibel ya buat teman-teman yang ingin latihan di rumah atau ingin latihan bersama teman-temannya di tempat masing-masing. Jadi boleh milih. Tips latihan mandiri ini sudah saya tayangkan di episode yang sebelumnya. Teman-teman bisa memilih sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jadi misalnya dengan yang sekarang ini, Akang Teteh cocok latihan tips mandiri yang menggunakan jurus ini. Silakan diulang-ulang di rumah, latihan secara konsisten ya. Kalau ingin mendapatkan progres yang maksimal. Karena kami ingat ya, latihan olah nafas ini Gala Zentra selalu mengatakan kepada kami, penajaman dari energi tubuh kita itu adalah karena hasil dari pengulangan latihan. Misalnya, teman-teman inginnya hanya jurus yang ini aja, jurus nafas semesta, kayaknya lebih ringan atau apa, boleh, tidak apa-apa. Lakukan terus secara konsisten. Dan pasti akan ada progresnya bagi semesta tubuh Akang dan Teteh. Jadi
Jadi dilatih ulang dan diulang latih ya, Kang? Ya, Teh betul. ya? Ya. Ya, itu saja yang bisa kami sharing untuk hari ini. Oh iya Teh, kita di mana nih syutingnya nih? Ya, ini masih di wilayah Jakarta Selatan, masih di Jakarta ini kita. Oke, itu aja. Ya. Kita izin pamit dulu. Assalamualaikum. Samprazan.